Nah guys, hari ini banget kita mau ngebahas nih, kayak mending punya banyak bisnis atau fokus satu bisnis. Nah jadi ini gue merangkum dan menyimpulkan dari cerita gue pribadi juga sih ya. Nah ini jadi contohnya adalah ada dua orang ini adalah pebisnis pemula. Jadi awalnya kayak bingung mau buka yang mana, karena kayak dua orang ini bingung, misalnya saya dan teman-teman lah, satu orang pendengar gitu, siapapun kalian, anggaplah saya ini teman bisnis kalian. Nah karena kita berdua bingung mau buka yang mana, yaudah kita buka dulu, yang penting jalan, tanpa riset, tanpa perhitungan, yang penting kita jalan punya bisnis dulu ya. Nah akhirnya setelah sebulan jalan, karena nggak sesuai harapan, akhirnya kita bingung, gimana nih modal kita nggak balik, bisa-bisa bisnis berhenti. Nah terus akhirnya saya atau anda gitu ya, lihat bisnis temen kok lebih laku gitu, lebih laku dari bisnisnya kita, coba siapa tahu lebih laku. Kan banyak tuh ya orang-orang yang kayak gitu. Termasuk gue kan tipikalnya kayak gitu. Salah satu awal kayak ngebangun podcast, salah satu awal kayak ngebangun radio streaming ya karena itu juga sih ya. Tapi akhirnya gue fokus juga di podcast dan di radio streaming. Ternyata pas di jalan susah juga, karena kayak harus nyiapin bahan, produksi sendiri, cari pembeli, cari kayak ngurusin kirimin produknya itu kayak gimana gitu, dan harus desain konten, capek, waktu habis, profit gak sesuai dengan kinerja. Akhirnya ya salah satu dari kita nyerah juga gitu. Lalu bisnis baru muncul. Nah setelahnya ikut lagi deh, setelah jalan 2 bulan tren bisnis turun, nyerah lagi, cari bisnis lain lagi. Sedangkan anda atau saya gitu, salah satu dari kita yang tadinya lebih fokus untuk kayak di satu bisnis dulu, walaupun kayak sering jatuh, gagal, kena tipu gitu, tapi misalnya nanemin mindset nih, misalnya belum 500 juta per bulan nggak akan buka bisnis lain. Keren banget ya, 500 juta per bulan tuh bisnis apa ya, properti kali ya, apa saham. Oke, ternyata keputusan ini yang lebih tepat. Kenapa? Karena banyak banget emang pengusaha-pengusaha yang menyarankan hal seperti ini, untuk fokus dulu nih di satu bidangmu. Makanya teman-teman kadang-kadang anak-anak muda nih yang baru terjun di bisnis tiba-tiba ngeliat kayak orang gitu, jualannya banyak banget diversifikasinya gitu, dan ternyata laku aja gitu, semuanya laku keras gitu. Akhirnya kita ngebetahin kayak gitu, misalnya jualan makanan nih, kita misalnya harusnya fokus di satu macam dulu, misalnya makanan sehat, lalu akhirnya kita tergiur gitu buat kayak cemilan juga lah, buat kayak minuman kekinian lah, buat kayak kopi kekinian lah. Akhirnya kita terang gitu, dan yang kita terang itu akhirnya kita nggak fokus dan ngebuang waktunya. Dan lain bisa dibilang kayak si Rico Huang yang akhirnya dia cari cerita dia harus nutup usaha bakminya karena nggak dikelola dengan benar, dan akhirnya bangkrut. Setelah 2 hari atau 3 hari kita ya, dia nyatakan bangkrut. Nah setelah semua dilewati nih, kalau emang kita fokus, biasanya karena dengan gigi, dengan ulet, biasanya kan emang benar-benar membawa kita pada kesuksesan itu sendiri. Nah jadi itu yang kayak setelah udah sukses di satu, baru kita lebih gampang lebarin yang lain. Karena istilahnya kayak janji jiwa pun begitu ya, kalau dari yang gue lihat, sama kayak warung abnormal, mereka tuh brandingnya keren. Jadi emang benar-benar fokus dulu warung abnormal di warungan kekinian itu, dan janji jiwa dengan kopi kekinian itu bahkan mengalahkan Kulung, mengalahkan Tuku, mengalahkan Lain Hati, mengalahkan Kenangan. Dan itu gokil banget sih. Dan gue bisa bilang janji jiwa itu mungkin kayak salah satu pesaing utamanya Starbucks kali ya, yang mungkin kalau janji jiwa itu go internasional, mungkin Starbucks bakalan kesaing kali ya. Wih gila, cakep banget dah pokoknya janji jiwa. Jadi emang dia beneran fokus satu, dan akhirnya baru dia kayak mengeluarkan jiwa tos gitu, yang kayak temennya gitu, roti temen ngopi. Nah akhirnya dikeluarin lagi ke, kalau nggak salah, jiwa chips gitu ya, jadi kayak keripiknya janji jiwa gitu, emang dikemas secara apik gitu ya, dan emang rasanya kayak udah di riset lebih dulu. Jadi ketika orang-orang yang emang fokus di satu bisnis aja dulu, dia kan punya landasan yang kuat gitu untuk orang-orang percaya, kayak ternyata dia ternyata makanan ini adalah grupnya dari si makanan besar ini loh, jadi trust orang lebih tinggi.
kalau punya satu yang berhasil biasanya emang lebih cenderung di bisnis yang sejenis gitu, ngelebarin sayap 2-3 itu bahkan mungkin lebih cenderung untuk berhasil. Misalnya kayak Hadi Kitchen gitu, terus yang kayak punyanya Dennis Hadi dan juga Doni Pramono dengan kayak source value-nya ya, ada Wautok juga dan ada Vika-nya juga karena emang masih sama-sama di bisnis makanan. Terus ada Hendy Setiano juga dengan Baba Raffi dengan Nikan. Well, itu cuma sebagian contoh kecil ya buat orang-orang yang mau punya landasan fokus bisnis satu dulu, dan ketika besar baru mereka mengembangkan yang lain. Oke, sekian lah guys. Jadi kalian yang mau berbisnis ingat harus fokus dulu di satu gitu. Kalau mau lebih dari satu ya minimal maksimal 2 lah, jangan terlalu banyak gitu. Oke, sekian lah.